Nah, aku mau berbicara mengenai spirit Elia. Firman Tuhan katakan bahwa aku akan mencurahkan roh Elia. Aku akan membangkitkan lagi Elia. Apa itu? Gitu kan? Nah, kalau aku lihat ya di sini. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Coba kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Jadi semua tuh praktikal. Jangan gini nih. Kalau beli alat elektronik jangan colok ini. Saya ini dulu bener-bener kayak begitu tuh. Gini. Waduh, zaman dulu, kalau sekarang udah canggih. Kebakar. Komplain. Nah, Bapak salah. Itunya belum di ini. Kenapa? Karena buku petunjuknya nggak dibaca dulu. Banyak yang on kayak begitu kan. Nah, petunjuknya ada di sini. Jadi kita juga harus ngerti soal doa. Jangan doa tuh asal colok aja gitu. Enggak. Doa itu harus bisa mengerti. Doa itu jadi senjata. Jangan jadi senjata makan Tuhan malah. Nah, kita harus bisa mempergunakan ini dalam dekade ke depan, khususnya karena era ke depan ini nggak mudah. Super gak mudah loh persoalan. Apalagi anak-anak muda nih. Tantangan. Your challenge is even much greater daripada generasi sebelumnya, ya. Oke, kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Elia adalah sama dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Terus lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun. Nah, ini hujan apa yang kedua ini? Karena seringkali kita doa minta nggak hujan, malah hujan lebat, hujan angin malah. Nah, tetapi kita harus bisa mengerti bahwa di dalam ayat yang terakhir ini, lalu ia berdoa pula. Ada pula. Apa itu pula? Plus, ya, jangan doa doang. Plus, apa? Ada maksudnya doa tuh ngapain? Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan dan bumi pun. Kenapa nggak disebut bumi jadi prosper, jadi subur? Buah. Setiap orang Kristen tuh dilihat buahnya. Ternyata doa ini menghasilkan buah. Oh my God. Oh my God. Mama saya tinggal di Belanda. Orang Belanda sampai meninggalnya pun di Belanda. Orang Belanda tuh demen tanaman banget. Kadang mama saya nggak punya kebunnya kecil sekali, tapi di jendela-jendela tuh dia taruh tanaman. Dia sayang banget sama tanaman. Ada ikan-ikan kecil. Kamu diberkati ya, ini ikannya lucu-lucu. Tapi coba kalau kita ngomong menyebalkan nih ikan gitu, pasti jadi jelek. Nah, ketika dia seringkali berdoa ke pot ini. Mui itu bagus banget, gini. Tambah bagus. Tapi yang di sebelahnya, aku mau buang sayang gitu kan. Tapi mahal juga, aku nggak suka gini. Tambah jelek. One day dia cerita sama aku, Daniel, kan aku sering ke rumahnya di Belanda, dan dia ngomong, lihat ini berubah, ini masih kecil sudah berbuah. What is the secret? Dia ngomong. My mouth. Apa yang aku ucapkan itu akan jadi. Mengerti gak? Di dalam doa itu ada janji-janji. Amin. Dan ucapkan janji seperti firman Tuhan. Bahwa anak cucu itu akan diberkati. Bukan rukomu tambah banyak. Bukan pabrikmu tambah gede. Your generation, your fruit. Kalau saya punya sebuah apel, oke, misalkan ini apel.
Ini sebuah apel misalnya ya. Nanti beliin aku apel deh Pak Yudi, biar ilustrasinya kena gitu. Nanti aku makan setelah itu. Kalau Anda melihat apel, lihat apa? Buahnya. Lihat apa? Buahnya. Yang di atas. Lihat apa? Semua dasar kedagingan. Di mata Tuhan, apel itu yang berharga bukan buahnya, bijinya. Karena biji generasi. Nggak ada biji, nggak ada keturunan. Makanya kalau makan apel jangan sama bijinya. Makan mangga jangan sama bijinya. Kita makan durian habis sama kulit-kulitnya. Biji itu penting. Karena generation. Elia manusia biasa. Gagah. Lebih dari Benny Hinn. Lebih dari Billy Graham. Gini-gini. Tapi one day. Dia harus mengalami proses. Mau sekedar jadi hamba Tuhan besar. Mau jadi terkenal. Mau tambah jemaat. Mau 100 juta jemaat. Tuhan gak ngomong begitu. Setiap orang itu harus minta sama Tuhan. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku. Maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Berapa banyak Anda berdoa minta bangsa? Kegedean Pak Boksu. Kita makan aja susah. Ya karena gak pernah mikirin bangsa. Jadi urusan makan aja udah susah. Saya lagi mahasiswa. Disebelin orang lagi enggak, sorry, bukan mahasiswa. Saya lagi khotbah di para mahasiswa 25 tahun yang lalu saya khotbah Indonesia. Para mahasiswa ada beberapa mahasiswa itu sebel nih hamba Tuhan ini, sombong banget. Ngomong apa-apa bangsa, judulnya keluarga, ujung-ujungnya bangsa. Minta supaya diberkatilah engkau, ujung-ujungnya bangsa. Mereka nggak ngerti. Sampai aku ini jadi hamba Tuhan ini nyeleneh atau apa gitu kan. Sampai aku mobilisasi doa atas bangsa, sekarang ke bangsa-bangsa lain malah. Itu mahasiswi, ada satu mahasiswi yang dulu dengar khotbahku. Gua paling sebel, namanya pendeta Daniel Panji. Akhirnya satu saat saya khotbah di gereja dia. Suaminya ngomong, "Mah, kita makan bersama ya." Sama siapa? Pendetanya. Daniel Panji, amit-amit. Gue paling sebel itu hamba Tuhan dari dulu. Gitu. Kenapa gitu mah? Ngomongnya bangsa melulu. Apa gak ada sih urusan lain? Gitu kan? Apa gak bisa khotbah yang lain? Gitu kan? Udah mah, kita cuma makan dengerin aja. Nah begitu makan bareng. Aku guyon. Weh gini. Terus dia gini. Ternyata ini hamba Tuhan gak galak juga ya. Iya kelihatannya galak tapi hatinya Hello Kitty. Terus oke juga sih ya dia gini. Ya oke lah mama aja itu pandangannya gitu. Memang perlu bangsa. Sekarang dia pengikut fanatik aku. Malah jadi salah satu sekretarisku sekarang. Ngurusin bangsa. Bangsa naon itu. Nah, jadi Elia manusia biasa. Tapi what is the difference? Yohanes Pembaptis menyebut bahwa dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, merekonsiliasi anak-anak kepada bapak-bapak, bapak-bapak kepada anak-anak, hatinya berbalik. Oke, gitu.
Siapa? Yohanes Pembaptis. Orang yang berseru-seru di padang gurun. Pakai baju aja kulit binatang. Gak ada fasilitas sama sekali. Do you know what is the secret of the powerful prayer? Emptiness. Bukan kekosongan ya. Kalau kekosongan orang linglung namanya. Mengosongkan diri. I become nothing. Lalu Elia, hamba Tuhan besar ini, ternyata ada Isabel. Mulai Isabel membuat dia ketakutan. Dan you know, kita akan segera masuk di dalam spirit Isabel ini. Akan nyecer dunia nih. Serius. Bayangin aja. Ini bukan konspirasi. Aku sih secara nalar aja logika. Kenapa vaksin udah dibuat padahal pandemi belum datang? Pandemi yang akan datang. Mikir. Kenapa mesti produksi massal seluruh dunia? Kenapa undang-undang kesehatan udah dibuat? Kenapa One Health, satu sehat udah ada? Mikir. What will be happen 2025? Global warming, crash ekonomi, macam-macam perang. Bahkan indikasi perang Gog Magog sudah dimulai. Perang dunia ketiga. Udah kalau urusan begitu, lihat YouTube saya aja. Nanti YouTube ada Gog Magog, terus subscribe. Supaya saya nggak kepanjangan. Tahun ini aja saya 5 kali pergi ke Israel. Lagi perang. Orang banyak batal, saya pergi terus. Sampai ditanya aman di sana? Aman, lebih aman dari Depok. Kan ada bom, itu kata kita. Karena Israel tuh ada namanya Iron Dome. Jadi aku nanya, Iron Dome ini gimana? Ya Iron Dome ini, iya kalau ada misal gitu, roket gini, jadi diledakkan dulu atau diledakkan sebelumnya di daerah dia juga gitu. Terus kataku, kenapa Iron Dome ini sebagian gagal? Ya because 98%. How about 2%? Gimana kalau 2% nimpa rumahku? Dia ngomong begini. Teknologi kita nih udah canggih banget. Cuman kita hitung, misil ini akan nyampe kemana? Mau mendarat di GBI Kamboja. Pakai Iron Dome dulu karena banyak orang. Jadi yang lolos itu dibiarin lolos karena nggak akan nimpa banyak orang di daerah-daerah ini. Oh gitu. Terus kalau naik pesawat gimana kalau kena bom? Oh itu mah diserang seluruh dunia kalau ngebom pesawat. Dan ternyata pesawat El Al itu satu-satunya paling aman di dunia. Tapi itu kuno kabeh. Kalau lihat pasti jadul banget, ini udah tua banget. Aku pernah naik El Al, pesawat El Al punya Israel. Aduh, ini nggak apa-apa. Ternyata pesawat El Al tuh paling canggih. Kenapa? Karena anti roket. Kalau yang lain kan kena roket langsung masuk sorga. Kalau yang ini mendarat dulu. Nah, mau masuk sorga atau mendarat dulu? Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Elia ini diprosesnya luar biasa.
Dia hamba Tuhan besar, nabi besar seseantero dunia dikenal. Mungkin yang bawain tasnya, nyuciin kakinya, apa semua. Kaos kaki juga mungkin dibukain. Tapi Tuhan pergi ketika krisis, pergi ke Kerit. Kerit itu satu got. Saya pernah ke Kerit, orang Holy Land tuh nggak mau ke situ, rugi karena cuman selokan doang, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika aku datang ke situ, aku doa sebelum pandemi. Kerit, oh ini Kerit, cuman selokan doang. Pantesan nggak ada yang mau ke situ. Tapi burung gagaknya kok banyak amat. Banyak amat. Jadi waktu itu Elia disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit, minum air dari selokan itu, dan burung gagak 3 kali bawa makanan. Tahu burung gagak itu burung kematian. Tahu nggak kalau burung gagak itu mau ada yang mau mati katanya. Tapi kalau ini mau makan apa? Gitu kan? Mau order apa? Gitu kan? Lapsiong, kaki babi. 3 kali. Ini burung pencuri gagak ini. Irasional. Memang Tuhan kita irasional. Kalau you pakai rasio, you nggak bakalan bisa. Siapa yang musuhi kalian sekarang? Kalian pahit karena dibully. Kalian pernah difitnah. Perempuan-perempuan karena ditinggal pacar dan sebagainya. Mau sampai kapan? Kepahitan. Pergi ke sungai Kerit, dipotong kepahitannya itu. Kerit artinya dipotong. Kerit artinya dipisahkan. Jadi Kerit itu something that nothing happen. Hanya penjagaan Tuhan. Diasingkan, dipisahkan, dipotong. Nah, siapa yang percaya bahwa perlindungan Tuhan itu nyata? Amin. Bayangkan Tuhan itu bisa provide makanan roti mana, the largest catering ever in the world. Karena 3 juta orang dikasih roti mana. Pengen daging, burung puyuh. Burung puyuh. The largest garment factory. Kenapa? Karena itu 40 tahun di padang gurun, keliling-keliling di padang gurun, kan gak ada garment. Umur 5 tahun sekarang, umur 5 tahun lagi cuman 9-11 kilo, mendadak jadi 80 kilo. Dari mana garmentnya? Sendal dari kecil bisa gede. Emang ada pabrik sendal di padang gurun? Jangan ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur kita. Amin. Seorang hamba Tuhan itu hanya taat kepada Tuhannya. Nah, jadi setelah pergi ke Kerit, Tuhan ngomong sekarang, lulus. Enggak lulus. Pergi kamu 45 km jalan, 45 km jalan kaki. Tidak ada KRL. Enggak ada Transjakarta. Tapi jalan kaki ke Sarfat. Sarfat, dia ketemu bukannya janda konglomerat, janda miskin. Oh my God, apa artinya Sarfat? Sarfat artinya dilebur, dibakar, dimurnikan, aduh apa bahasanya deh, diremukan mah masih ada gitu, dilemu. Tahu nggak film Ghost? Tahu nggak film Ghost? Itu tuh lagi bikin, pada nonton semua kan, udah kelihatan. Itu membuat keramik itu dari apa tuh? Tanah liat yang terus diairin lagi, dilemesin lagi. Nah itu Sarfat.
supaya jadi bejana. Nginepnya di rumah janda miskin. Kayaknya kasurnya juga gak spring bed. Itu pasti tikar. Terus minta makan. Hamba Tuhan besar minta makan. Gengsinya kayak gimana? Dilemutin. Lu jangan gengsi. Saya teringat teman saya namanya Heidi Baker. Dia sekarang di Mozambik. Dia tuh kalau Pak Yudi ngundang dia, bisa ancur-ancuran ibadah. Kenapa? Kalau dia dipenuhi oleh roh Tuhan, dia datang ke mimbar langsung celek, diem. Semua pada diem. 40 menit bisa, waktunya khotbah nanti parkir susah gini. Nggak ada tuh alasan gitu. Karena dia, I love you Jesus. Nah, jemaat suruh gimana? Nonton KB, semua jemaat pada dia, ngapain sih Tuhan? Aduh, kalau khotbah, gue stres deh kalau ngundang dia konferensi. Bisa turun dari mobil, nggak bisa lagi dalam hadirat Tuhan. Aduh, sampai digotong di sini ngelempres juga, dibawa ke sini, di sini malah jadi tidur. Tapi dia memberi makan jutaan orang. Dia naik helikopter kemana-mana dan presiden nyambut dia. Khotbah aja begitu. Dia ngomong begini, kesaksian, di mana aku dapat hati Tuhan? Jakarta. Oh, Jakarta. Dia disuruh Tuhan. Dia bule. Dia disuruh Tuhan nginep 1 minggu di mana? Di Senen, di pinggir rel kereta. Ada hamba Tuhan yang mau lulus STT, yang mau jadi dokter, mau gitu dulu nggak? Nggak ada yang mau. Hei, yang S2, S3 mau nggak? Dia profesor. Dia gelar doktornya di mana-mana. Dia ngomong begini, 1 minggu suruh tidur di rumah gelandangan pakai karton. Kalau kereta lewat sampai gempa bumi. Udah gitu, nanti lagi dia tidur kecoa ke sini. Terus makan dari mana? Tuhan gak boleh suruh dia gak boleh bawa makan, bawa uang. Gak boleh ngasih ke si gelandangan itu. Makan dari sisa-sisa. Jadi si gelandangan itu ambil dari sampah, ada sisa-sisa, makan. Makan itu kadang nasinya begini, katanya udah asam. Mujizat pertama, apa yang dia dapat? Nggak sakit perut. Dia ngomong, I learn a lot about the life in Jakarta. Hebat amat ya. Gua aja belum tentu mau begitu, suruh sejam aja duduk di situ belum tentu mau. Elia disuruh ke Sarfat, minta makan, udah lapar. Si jandanya nih, lu nggak tahu diri hamba Tuhan lu, bukannya bawa berkat kayak ke sini, ya, bawa gojek kayak gimana kayak gitu. Ini lu minta makan, tahu nggak kalau aku makan ini segenggam tepung ini, kalau aku makan dengan anak lu besok aku mati. Tapi Elia ngomong, berikan itu kepadaku dulu. Ih, ego banget, gila nih. Coba, aku nggak mampu deh kalau begitu. Tuhan gue tahu, tapi manusia gimana? Tapi everybody, kalau mau dipakai Tuhan, supaya roh Elia ada di dalam diri kita, ada powerful prayer in you, kalian harus mengalami proses ini. Apa sih maksudnya proses ini?
Pray and action, jangan pray doang. Tapi apa yang didapat dari Elia ini sebetulnya? Compassion, belas kasihan. Banyak hamba Tuhan urapan gak punya belas kasihan. Banyak anak-anak Tuhan merasa sudah rohani, tidak punya belas kasihan sama orang. Gimana kita mau peperangan rohani? Gimana kita mau dipakai Tuhan secara dahsyat kalau kita no compassion di dalam diri kita? Selalu self, untukku. Aduh, kataku, Tuhan, jadi gimana nih? Baru masuk peperangan rohani. Nah, nanti kita akan masuk peperangan rohani yang terdahsyat. Itu akan membuat pertobatan jiwa besar-besaran. Amanat agung itu bukan teknis, tetapi peperangan, the greatest spiritual warfare ever. Kalian boleh jadi intercessor, boleh jadi worshiper. How about compassion? Do you have the compassion spirit? Kita punya enggak roh belas kasihan sama orang? Aduh, aku tuh 2 bulan yang lalu aku ulang tahun. Teman-temanku udah siap-siap mau bikin surprise party. What is surprise party? Terus dia ngomong gini, iya kita makan fine dining dinner. Fine dining, 1 orang 1,5 juta. What? 1 orang 1,5 juta? Tuhan ngomong, no. Kamu ulang tahun kali ini beda. Undang se-RT. Se-RT, oh my God, se-RT. Temen gue juga, gue paling sebel tuh tetangga yang 11 orang. Tapi aku, ke Ibu RT, aku kok pengen ya kita ini pas juga, ya pokoknya udahlah kita bikin pesta rakyat bersama. Waduh, ini gak pernah terjadi, mulia banget Bapak mulia. Bukan hotel mulia ya, ini hati. Tahu gak? Aku undang se-RT, 4 RT yang datang. Dan cukup, kenapa cukup? Karena jam 3 sore, jadi makannya gak banyak. Jadi sejalan itu di close dalam rangka ulang tahun Papaji. Semeja dengan mereka, orang yang mana yang Kristen. Yang Kristen kan kelihatan dari senyumnya aja udah kelihatan. Kok gak ada yang Kristen cuma 1-2 gini, ada yang Katolik gimana? Banyak kan ini. Tapi aku makan di situ, aku ngelihat, oh Tuhan, seberapa lama aku ini jadi garam dalam toples. Makanya bludrek, apa-apa marah, emosi, bludrek man. Di situ, Tuhan selamatkan mereka. Aku udah makan bareng dengan mereka. Udah kena waktu nih, aku udah mesti closing. Aku pulang dari Jepang karena udah janji mau putar film. Makanya ada banyak saudara yang gak pulang, mau ingat lihat film. Aku baru pulang dari Jepang. Bawa 26 pendeta. Singkat cerita, oke kita ke Fuji, kemana. Aduh, aku tuh ke Jepang udah berkali-kali. Pengen ke gunung namanya Aokigahara. Aokigahara itu apa? Tempat bunuh diri. Waduh, begitu aku umumin kita akan ke jungle, forest, hutan Aokigahara, tempat bunuh diri. Langsung beberapa hamba Tuhan, kita nggak siap. Kita harus puasa dulu. Kita harus gini-gini. Loh, kata dia, kan bukan roh yang di dalam kita lebih besar dari seluruh roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Praktek mah belum tentu. Lewat kuburan aja permisi anak babi mau lewat. Bertobat dari jalan yang jahat. Singkat cerita aku pergi ke sana dan malam tibanya. Jadi malam tuh sebagian di mobil gak mau turun, biarin Daniel Panji aja. Ternyata ada beberapa yang ikut, ya sekitar 8 orang ikut. Ini 26 orang. Ayo bergandengan tangan. Terus kita doa, apakah kita mengasihi anak muda? Ayo berdoa supaya kita nih mengasihi anak muda. Jangan cari setan di sini, cari Tuhan.
Hati Tuhan di mana? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saya katakan. Jadi mereka, ayo pegang tanganmu di dadamu gini, pegang begini. Jadi pada nangis. Ada anak muda yang banyak mati di situ, dan Jepang itu the rating tertinggi di dunia anak-anak muda yang bunuh diri. Ternyata kita di situ ngelihat kayak harakiri apa itu, roh bunuh diri itu kita cut, dan kita mulai, mari kita canangkan di bukit tempat apa tuh bunuh diri ini, kita akan bangun bukit doa. Amin. Enggak mudah, men. Setannya nu ditaklukin satu-satu. Tapi tahu nggak, setelah itu besoknya kita dapat rumah doa di Nagoya, dan bangsa-bangsa akan datang ke situ, nginep di rumah situ, lalu mereka pergi bukan ke tempat mana yang kuil-kuil gimana, tapi di tempat itu, dan mereka akan berdoa di situ sampai one day bukit itu akan jadi bukit doa, bukan bukit bunuh diri lagi. Siapa yang percaya itu akan terjadi? Siapa yang percaya itu akan terjadi? Karena di sana cuma 1% kurang orang Kristen. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau punya compassion? Siapa yang mau berdoa dan siapa yang mau mengadopsi ini? Itu negara kan udah abis-abisan ngejajah kita. Semua dihabisin. Sampai tiang listrik semua dihabisin. Tusuk gigi diambilin semua. Tapi kita mau datang jadi berkat. Indonesia akan jadi kunci buat bangsa-bangsa. Kita saksikan film ini. Haleluya. Kita saksikan movie ini. Saya ada di hutan yang namanya Aokigara, yang di sini tempat ini sangat terkenal, angker dan banyak orang yang bunuh diri. Dan ini sangat terkenal di dunia, namun ada seorang yang memiliki roh kepahlawanan yang namanya Yokyu Sage, berusia 80-an tahun, yang menyelamatkan banyak pemuda-pemudi yang mau bunuh diri dan minum bersama dan tidur di rumahnya sampai mereka membatalkan bunuh diri mereka. Untuk montar uma igreja, supaya kita bisa membuka sebuah gereja, ya, lugar de 24 horas de oração, 24 jam orang berdoa di sini, e lugar onde as pessoas antes de se matarem, Deus trazer ela até tempat di mana sebelum orang-orang yang akan bunuh diri itu Tuhan akan bawa ke dalam ruang tersebut, encontrar uma palavra de ânimo, supaya mereka menerima firman Tuhan, menerima perkataan yang membangkitkan semangat hidup. Essa oração por vocês. Dan oleh sebab itu saya memohon doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama kita meminta kepada Tuhan untuk hal tersebut, ya. Memperkatakan Injilnya Pregar o Evangelho do Senhor kepada setiap orang di Jepang ini. para todo mundo aqui no Japão, Engkau menjadi misionaris Yesus porque vocês são missionários de Deus yang menyelamatkan banyak que jiwa salva milhares de vidas melalui tutur katamu, através das suas palavras, melalui doa-doamu, através das suas orações, melalui uangmu. através dos seus bens. Engkau membayar jiwa-jiwa di sini. Você vai pagar as almas que estão nas mãos dos caras do inimigo. Mau mati, Você morrerá para essa nação, como o Senhor morreu para cada um de mau nós. mati untuk menyelamatkan jiwa Morreu para salvar todos nós. demi nama Yesus. Em nome de Jesus. Nama Yesus. Em nome. Pertama ini akan dedikasikan rumah ini menjadi rumah doa bersama bagi bangsa-bangsa di Jepang. Mari semua angkat suaramu berdoa untuk bangsa-bangsa sekarang. Minta bangsa-bangsa. Minta bangsa-bangsa kepada Tuhan, dan itu Tuhan akan jawab. Tuhan akan berikan itu kepada setiap kita. Indonesia akan bangkit bersama dengan Brasil, Jepang, Argentina, China. Tuhan, kami akan bergerak bersama-sama. Negeri
Karena Tuhan yang terbaik Porque o dan Senhor tahu yang terbaik untuk kami sabe o Tuhan melhor para todos Yesus. nós. Dan keselamatan dari E Tuhan salvação Yesus que vem do Senhor yang akan Jesus, menyelamatkan que suku vai bangsa, suku salvar, daerah Senhor, as di setiap nações suku di seluruh muka bumi ini Tuhan. em todo lugar nesse mundo. Oleh sebab itu Tuhan Por isso, Yesus, Senhor Jesus, Tuhan sendiri yang menyatakan o kepada Senhor setiap que vai hamba-hambamu falar pada com saat cada ini de nós nesse yang kami momento. menopang tangan Que nós Tuhan colocamos nas dan nossas berikan mãos como pernyataan aliança, kepada Papai. setiap E fala hamba-hambamu com cada de nós, akan apa Pai, yang harus dilakukan sobre Tuhan o bagi que o kemuliaan Senhor quer Tuhan fazer, untuk Papai, menuai nesse lugar. jiwa-jiwa Para bangsa-bangsa podermos, bagi Senhor, Tuhan Yesus Senhor, ganhar mais almas sesuai para dengan cara Ti, Senhor, kehendak Tuhan, da maneira, da mengalir forma di como o dalam Senhor quer. Tuhan, di dalam Do pekerjaan roh jeito dan que o Senhor karunia roh, deseja, Papai, através dan do Teu bagi kemuliaan Espírito, Tuhan para a Yesus. Tua glória, Sekali Senhor. lagi Tuhan, bukan Mais uma vez, kehendak manusia yang Senhor, não jadi, desejo do dan tidak humanidade ada que acontece, keuntungan di mas dalam sini não Tuhan, tem nada karena que nós semua vamos murni tirar untuk lucro, Tuhan Senhor, Yesus dan porque o bagi Senhor que kemuliaan nos Tuhan. nos dando direção para fazer, Pai. Dan Tuhan yang membukakan Senhor, segala Senhor, que sesuatu abre yang as tersembunyi portas But the cross where Jesus took my shame.